Hai, ketemu lagi dengan aku di sini ya, Rispa Pro Konten Sagalaya. Assalamualaikum. Jadi hari ini teh aku mau bikin wudauko. Wudauko ini sama dengan lopako ya. Jadi kue khas Lebaran Cina ya. Aduh, punten banget ya, ini suara TV-nya berisik ya. Nah, di sini bahannya udah saya sediakan ya, udah ready sebenarnya bahannya ya. Jadi saya akan tunjukin dulu apa aja bahannya. Pertama ini jelas ada wudau ya. Bahan utamanya itu wudau itu talas ya. Jadi talas di sini udah ada dua bentuk ya. Yang satu udah diparut seperti ini ya, dan yang satunya lagi saya potong dadu kecil seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian mau dipotong sepanjang korek api-api juga gitu ya, yang kecil-kecil kayak panjangnya korek api ya, terserah itu ya, selera kalian ya. Tapi di sini aku dipotongnya dadu kecil kayak gini. Terus ada lagi ebi ya, ini tadi juga aku rendam kurang lebih 1,5 jam ya, pokoknya sampai agak empuk lah kayak gitu. Terus saya rajang sedikit halus, nggak halus-halus banget. Dan ini rendaman air ebinya nggak saya buang karena nanti mungkin diperlukan. Dan juga ini rendaman tadi itu apa ya, tungku itu apa, jamur ya, jamur. Jadi tadi aku merendam jamur juga ya. Nah, ini jamurnya udah saya potong kecil juga ya. Jadi si jamurnya itu direndam agak lama kalau jamur ya. Itu kemarin itu saya rendam mungkin sekitar setengah harian ya kayak gitu. Pokoknya sampai empuk banget supaya nanti dipotong kecil-kecil gininya nggak susah ya. Tapi si batangnya itu kan, jamurnya kan bulat kayak gini, terus ada batangnya jangan dibawa ya, dibuang aja kayak gitu. Terus di sini ada lapjong atau sosis Cina, terus ada lapyuk itu semacam apa ya, daging babi yang udah dibumbuin dan juga dikeringkan kayak gitulah, kurang lebih seperti itu ya. Di sini ada nggak sih contohnya ya, soalnya tadi sebentar ya, aku kasih tahu contohnya seperti apa lapyuk itu ya. Nah, jadi kalau lapyuk itu seperti ini ya. Nah, seperti ini lapyuk itu ya bentuknya. Kalau lapjong atau sosis Cina mungkin kalian udah tahu ya, bentuknya kayak sosis aja kayak gitu, panjang gitu ya. Kalau yang ini aku menggunakan yang merah ya, tapi ini contohnya seperti ini ya. Ini yang hitam ya, warnanya agak kehitaman kayak gitu. Oke. Terus di sini aku menggunakan air kurang lebih 250 ml ya. Terus di sini juga ada tepung beras, saya menggunakannya juga 250 gram. Dan di sini tepung tapioka saya menggunakannya kisaran 50 gram. Di sini ada penyedapnya yaitu masako, ada garam, dan ada juga di sini lada putih. Jadi karena bahannya sudah ready semuanya, kita langsung aja ke prakteknya. Check it out. Pertama-tama aku satuin dulu ya antara wudau atau talas yang sudah diparut dengan yang dipotong dadu ini. Nah, aku satuin kayak gini. Lalu setelah itu aku akan kasih bumbu. Kenapa saya bumbuin di sini? Karena kalau misalnya nanti sudah disatukan dengan daging babi, saya nggak bisa merasakan ya, maksudnya nggak bisa ngerasain ini pas apa enggak bumbunya kayak gitu. Makanya saya bumbuin dulu di sini. Jadi nanti kita tinggal satuin aja dengan daging babi, nggak usah dirasain lagi karena di sini saya sudah bisa ngerasain oh ini pas gitu bumbunya. Jadi begitu ya caranya. Kalau misalnya nggak pakai daging babi, nggak usah di sini. Jadi langsung aja disatuin dengan bahannya, terus dibumbuin, dirasain. Kalau ada daging babinya saya kan nggak bisa ngerasain ya. Jadi sekarang aku kasih dulu masako ini secukupnya dulu ya, nanti kan dirasain gimana rasanya. Terus kasih ini garam juga secukupnya dulu, dan ini kasih pepper ya secukupnya dulu ya, nanti bisa ditambahin kok kalau kurang. Oke, sekarang ini tangan saya sudah bersih ya, udah cuci tangan, aduk aja pakai tangan sampai bumbunya merata kayak gitu. Oke, ini udah teraduk rata ya, dan tadi saya udah nyobain rasanya udah pas ya kayak gitu. Jadi ini didiamkan dulu biar agak nyerap ya bumbunya. Dan sekarang kita beralih ke tepung beras sama tapioka. Sebentar, ini aku singkirin dulu ya. Ini untuk tepung beras dan tapiokanya
dijadikan satu ya. Jadi ini tepung beras, ini tepung tapioka, kita jadiin satu kayak gini. Nah, kalau udah disatuin kayak gini, kita kasih air sambil diaduk-aduk ya. Saya kasih air pelan-pelan ya, diaduk-aduknya. Nah, ini sudah teraduk rata ya, dan sampai seperti ini. Ini sudah oke berarti. Nah, ini kita diamin ya. Dan sekarang kita ke tahap berikutnya. Oke, sekarang kita ke tahap pembuatannya. Ini si wajannya lagi saya panasin. Terus ambil minyak. Kasih minyak secukupnya saja ya. Karena orang sini nggak begitu suka banyak yang berminyak-minyak. Sebentar, itu ada air, aku lapin dulu. Terus kasih minyak sedikit aja ya. Terus di sini karena saya kemarin lupa nggak beli bawang merah, jadi di sini saya cuma ngerajang bawang putih aja ya. Ini si bawang putihnya dimasukin. Di osrak-asrek dulu ya, biar rada wangi gitu. Dain dikit. Kalau udah wangi kayak gini, masukin ya si tadi sosis Cina, si lapchong sama si apa itu tadi, lapyuk itu ya. Masukin aja. Ini airnya taruh dulu, nanti diperlukan. Setelah itu masukkan ebinya. Udah gitu masukin jamurnya. Ini ditumisnya jangan terlalu matang ya, jadi setengah matang. Kalau udah setengah matang nanti dicampur sama adonan talasnya ya. Nah, kira-kira ini sudah setengah matang ya. Udah wangi semuanya ini. Kita sekarang mau campurin talasnya ke sini ya. Ini si talasnya ya, campurin. Nah, kalau udah masuk seperti gini semuanya, ya biasa diaduk dulu ya biar rata. Apinya agak dikecilin ya. Kalau talas ini beda sama udauko ya. Udauko. Lopako ya. Kalau lopako itu kan itu dari lobak putih ya, biasanya berair. Kalau talas ini kan nggak begitu berair ya.
apa ya, dimasak dulu sampai matang ya. Tapi jangan terlalu matang banget ya, karena nanti ini juga di steam lagi ya. Jadi apa ya, terlihat agak sedikit matang lah kayak gitu. Jangan setengah matang banget, tapi jangan terlalu matang banget kayak gitu ya, karena nanti ini di steam juga. Tadi kan ada air ini ya, bekas si lapchong sama lapioknya, masukin ke sana biar rasanya semakin berasa kayak gitu ya. Ini udah sebentar lagi ya, tinggal bentar lagi. Ini kalau saya lebaran Cina nggak segini loh bikinnya, banyak banget sampai tangan aja pegel bikinnya kayak gini. Dan bukan satu aja, lagi ada makanan apa ya, banyak deh lah, kalau disebutin satu-satu sayanya lupa. Ini harus banyak diorak-arik kayak gini ya, soalnya takutnya bagian bawahnya itu kalau nggak diorak-arik kayak gini gosong. Saya rasa ini sudah cukup ya. Nah sekarang tinggal ditambahin si tepung beras sama tepung tapiokanya tadi. Tapi ingat ya, ini si kompornya jangan terlalu panas. Nah, kita siniin. Sebentar dulu ya, harus sambil diaduk. Ini matiin aja lah kompornya, soalnya terlalu panas. Kenapa jangan terlalu panas? Kalau misalnya terlalu panas ini bisa matang nanti. Ini harus seperti ini ya. Ini kurang airnya, bisa ditambahkan pakai air yang tadi rendaman ebi. Kira-kira aja ya, jangan terlalu encer karena nanti bisa lembek. Jangan juga terlalu keras, nanti ya keras kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti ini aja ya. Ini tadi masih ada ya sedikit adonannya, saya bersihin dulu di sini tepungnya ya. Adonan tepungnya masih ada. Ini pakai air ebi ya tadi ya. Oke, kita masukin lagi. Kita aduk lagi sampai rata. Ingat ya, bikin adonannya jangan terlalu encer, nanti bisa lembek. Jangan juga terlalu keras, maksudnya terlalu liket lah kayak gitu ya, nantinya bisa keras gitu. Oke, saya rasa cukup seperti begini ya, tinggal diaduk sampai rata dulu. Oke, ini udah jadi ya adonannya. Nah seperti ini, udah liket ya kayak gini. Tadi aku tambahin sedikit lagi tepung beras. Mungkin kalau ukuran untuk tales yang gede yang aku beli ini ya, jadi sekitaran, pokoknya kemarin itu aku belinya segede, kurang lebih kayak gini lah, gede lah kayak gitu ya. Jadi ukuran untuk tepung berasnya kurang lebih memakai 260 atau 270 gram ya tepung berasnya. Karena tadi aku menggunakan 250 gram itu jadi kurang begitu bagus ya, aku tambahin lagi tadi dikit. Nah ini udah jadi seperti ini. Lalu kita siapkan yang seperti begini. Ini nanti buat
si wudaukonya ini atau si kue talasnya ini di steam lagi ya. Oke, kita masukin ke sini sekarang ya. Ininya ya terserah mau diminyakin ya silakan, kalaupun enggak juga ya nggak apa-apa karena bahan ini pun udah berminyak ya, udah ada minyaknya. Tapi kalau misalnya kalian takut lengket ya nggak apa-apa, kasih minyak aja ya. Tapi di sini saya nggak menggunakan minyak ya, karena kemarin juga waktu saya bikin lopako saya nggak menggunakan minyak lagi. Di sininya maksudnya nggak diolesi minyak. Udah masukin. Ditata dulu ya. Ini jangan terlalu penuh ya, karena nanti kalau di steam itu biasanya juga mengembang kayak gitu ya, penuh. Nah kalau udah tertata rapi seperti ini jangan kayak begini toh aja ya, jadi dibebet-bebet gitu kata orang Sunda mah gitu, dibanting-banting kayak gini dulu biar padat. Gak usah pakai tenaga juga ya. Nah, kalau sudah terasa padat kayak gitu, atasnya dirapihin kayak gitu. Nah, kalau udah rapi seperti ini, lakukan yang sama pada tempat yang kedua. Yang ini ya. Nah ini udah jadi ya semuanya, cuman dapat 2 loyang kayak gini ya, karena yang makannya juga sedikit ya, saya mah nggak makan karena ini kan ada daging babinya. Nah udah, kalau udah selesai kayak gini kita tinggal nyiapin buat steamnya ya. Nah ini harus di steam lagi. Untuk alat steamnya ya saya menggunakan ini lagi. Nah ini ya, jadi ini udah diisi air. Nah seperti ini, airnya tunggu aja sampai ngumup ya. Sebenarnya aku punya alat steam ya, buat steam biasa, buat steam kayak gini lah, lopako kayak gitu ya, wudauko. Tapi aku malas ngambilnya karena itu harus bongkar-bongkar, jadi aku menggunakan kembali wajan ya. Oke, kita tutup biar cepat ngumupnya ya. Airnya udah ngumup ya. Ini biasanya saya steamnya 1 jam ya, tapi tergantung bahan yang digunakan untuk membuat lopako atau wudauko. Kalau misalnya lopako yang aku gunakan itu bahannya ada kacangnya, itu biasanya aku nyetimnya itu sampai 5 jam. Karena buat apa? Buat ngempukin kacangnya. Soalnya mereka itu nggak bisa makan, kalau keras sedikit juga nggak bisa makan. Malum kan udah tua kayak gitu ya. Kalau ini aku paling akan steam 1 jam, jadi kita tunggu sampai matang ya, 1 jam. Oh ya, nggak lupa, selama kita nyetim ini diliatin ya airnya, takutnya kan airnya habis kayak gimana. Kalau habis kan jadi gosong nanti. Jadi kita juga harus sering-sering ngecek airnya ya. Oke teman-teman, ini udah jadi ya, selama 1 jam saya kukus. Nah seperti ini jadinya. Karena tadi isiannya banyak, jadi kelihatan banget ya tuh daging babinya, terus ebinya, terus talasnya, terus sama jamurnya itu kelihatan banget nih ya. Karena aku pengen pas mereka makan itu jadi rasanya tuh kerasa gitu, nggak hanya rasa tepung aja gitu. Jadi kayak daging babinya, terus tungkunya, terus ebinya, terus daging babinya itu kerasa kayak gitu ya. Tambah lagi rasa bumbu-bumbunya yang lain. Nah seperti ini ya. Oke, ini tinggal tunggu dingin dulu. Nanti udah dingin dimasukin ke kulkas, malam bisa dimakan atau besoknya ya.
bisa digoreng dimakan kayak gitu, tapi aku di sini nggak makan karena ini mengandung babi, jadi aku nggak makan ya, aku cuma buatin aja. Mungkin segini aja ya video dari aku tentang membuat wudauko, kue khas lebaran Cina ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dari aku terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalam, bye bye.